Ratusan ribu warga Israel menyerang polisi Israel dalam kerusuhan yang panjang. Polisi Israel diserang oleh warganya sendiri saat kerusuhan demonstrasi pecah di beberapa wilayah di Israel menolak reformasi. Situasi internal Israel memang sangat kacau, namun tidak banyak diberitakan karena hal paling memalukan itu sudah berjalan lama, hampir 2 bulan. Diberitakan ratusan ribu warga saling serang dengan aparat hingga banyak korban sipil yang berjatuhan. Mereka menjadi korban pemukulan para aparat dan juga tembakan gas air mata dan serangan-serangan lainnya hingga menyebabkan korban terluka dari pihak demonstran. Kerusuhan di Israel makin meningkat hingga membuat fokus pemimpinnya lebih banyak bercabang sebab warga sendiri tidak segan menghancurkan fasilitas umum di sekitar kejadian kerusuhan. Sementara itu, Israel diguncang demonstrasi besar. Kali ini ratusan ribu orang turun ke jalan di penjuru negara itu untuk memprotes reformasi peradilan. Surat kabar Time of Israel menyebut demonstrasi diikuti sekitar 130.000 sampai 160.000 orang yang berkumpul di Tel Aviv saja. Puluhan ribu orang lainnya juga mengikuti demonstrasi serupa di wilayah lain. Demonstrasi di Tel Aviv dipusatkan di persimpangan Kaplan dekat komplek pemerintah. Selain itu, petugas kepolisian terpaksa memblokir beberapa jalan di Tel Aviv selama beberapa jam. Parlemen Israel, Knesset, pada hari Senin lalu menyetujui reformasi peradilan bagian pertama. Di antara poin sensitif dalam reformasi itu adalah membatasi kewenangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, memberikan peran kabinet untuk memilih hakim baru. Selain itu, Knesset akan punya hak untuk mengesampingkan putusan pengadilan melalui mekanisme mayoritas mutlak. Reformasi peradilan memicu kecaman dan penolakan sejak awal, namun tidak digubris pemerintah. Bahkan demonstrasi menentang reformasi sudah berlangsung sejak 8 pekan lalu. Masa berpendapat aturan yang baru bisa merusak demokrasi Israel serta menempatkan negara Yahudi di ambang krisis sosial dan konstitusional. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengungkap keprihatinan terkait reformasi peradilan yang digaungkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu. Alasannya aturan bisa berdampak negatif terhadap hak kelompok rentan. Dia mendesak agar pemberlakuannya ditangguhkan. Perang saudara di Israel makin banyak korban jiwa. Kerusuhan menggemparkan bukan main terjadi di Israel, bukan antara Palestina dan Israel. Kini kerusuhan terbaru terjadi antar warganya sendiri, yaitu antar warga Israel sesama warga Israel. Kerusuhan bermula saat dukungan antara pihak satu dan pihak dua yang berbeda dukungan akibat dari kembalinya kepemimpinan Netanyahu yang menciptakan kisruh hingga salah paham antar dua kubu yang berseberangan. Aksi saling serang, lempar batu, hingga pemukulan menjadikan situasi makin tidak kondusif. Para petugas keamanan yang dikerahkan dan diturunkan juga ikut menjadi sasaran serangan karena disebabkan massa yang lebih banyak daripada petugas keamanan itu sendiri. Beberapa warga yang pro-Palestina di Israel memberikan pernyataan yang menyulut kelompok pendukung Netanyahu hingga dipastikan jika dua kubu tersebut akhirnya baku tempur, bahkan melakukan aksi yang menjatuhkan banyak korban jiwa. Pertumpahan darah dan kerusuhan massal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di tanah Zionis. Di sisi lain, sesaat seorang ahli mengatakan, sebelum kita jatuh ke dalam perang saudara, saya mengatakan ini benar-benar setelah saya menjadi saksi semua peristiwa. Operation Guardian of the Wall, siapapun yang belum memahaminya. Kami berada di ambang perang saudara di negara Israel, bukan Haredim melawan Yahudi sekuler, Lankri, menyerukan agar pemerintah dipulihkan di Negev dan Galilea dengan menyatakan, kami perlu melakukan hal yang belum kami lakukan sampai hari ini. Kami meninggalkan daerah itu dan itu ada di tangan kami. Wali kota Beersheba Rufik Danilovic juga berbicara pada hari Minggu memperingatkan bahwa seperti tembakan roket dari jalur Gaza, teror sipil akan menyebar ke seluruh negeri. Itu tidak memiliki batasan dan tidak ada yang bangun, katanya. Pensiunan Mayor Jenderal Pasukan Pertahanan Israel yang juga mantan anggota Knesset, Eyal Ben Ruven,
menekankan ancaman terbesar saat ini terhadap masyarakat Israel adalah ancaman dari dalam. Ancaman terhadap keamanan pribadi warga, Ben Reuven memperingatkan bahwa ada pengabaian serius terkait pemukiman Yahudi di Galilea dan Negev. Kurangnya keseimbangan demografi seperti itu membentuk ketegangan dan memungkinkan basis aktivitas yang sangat baik bagi entitas ekstremis untuk menghasut tindakan semacam ini. Aktivitas nasionalis katanya, mantan anggota Knesset menunjuk kerusuhan yang melanda Israel selama Operation Guardian of the Wall, menekankan bahwa sementara IDF bertempur di selatan, penduduk di utara diperingatkan untuk tidak meninggalkan rumah mereka setelah pukul 17 sore. Pensiunan Jenderal IDF Israel Ziv menyerukan tindakan mendesak dan substansial untuk diambil terkait tata kelola dan ketidakseimbangan demografis. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan menghancurkan negara menjadi keadaan fragmentasi nasional, anarki yang bahkan dapat merosot menjadi perang saudara yang besar, katanya. Ziv menyatakan bahwa bagian yang menentukan dari sekitar 20% populasi Israel, sekitar 1,7 juta orang adalah warga negara dengan kartu tanda penduduk mereka, tetapi tidak dalam identitas dan komitmen mereka. Ketua Dewan Daerah Usfia Behitz Mansur memperingatkan, jika negara terus eksis seperti kondisi sekarang ini, kita akan musnah. Mulailah berpikir secara berbeda, jika tidak kami dan Anda tidak akan berada di sini. Protes anti pemerintah Israel berlangsung di Tel Aviv. Menurut penyelenggaraan protes, Israel sedang mengalami perubahan rezim yang mencakup penghapusan dasar-dasar demokrasi liberal. Orang-orang berkumpul untuk menggelar protes anti pemerintah di Tel Aviv, Israel. Aksi protes terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan lalu berhasil membentuk apa yang disebut banyak pihak sebagai pemerintahan koalisi paling kanan dalam sejarah Israel. Menurut penyelenggara protes, Israel sedang mengalami perubahan rezim yang mencakup penghapusan dasar demokrasi liberal. Pada awal pekan ini, Menteri Kehakiman baru Israel Yair Lapid